Bab 235. Kembali ke Perserikatan Master Rune. Stephen Lee melirik warrior yang lalu berkata, "Saudara, kamu harus mengetahui semakin banyak mendapatkan alkimia batin monster hitam alam pemenang, maka di undian kompetisi kedua akan lebih mudah tidak ketemu kader jenius dan juga sebaliknya semakin sedikit alkimia batin monster hitam alam pemenang, maka akan lebih mudah berjumpa dengan kader jenius." Mendengar ini, warrior yang mengerutkan kening dan berkata, "Senior, jika seperti ini bukannya tidak adil bagi kami pelatihan tanpa partai dan pendekar hitam level rendah." Keadilan. Stephen Lee tersenyum, lalu berkata, "Dunia ini tidak ada keadilan mutlak." Betul juga. Warrior yang juga tersenyum dan lanjut berkata, "Di banyak saat, dunia ini tidak ada namanya keadilan." Peringkat King Yun adalah panggung bagi pendekar kuat, orang yang tidak memiliki kemampuan ikut serta, hanya ingin mengandalkannya langsung meningkat pesat, tapi ini tidaklah masuk akal. Dari angkatan pertama peringkat King Yun sampai sekarang tetap saja ada banyak orang yang kemampuan di bawah rata-rata yang ikut serta, berharap meminjam kesempatan ini meningkat pesat. Alhasil banyak remaja yang sebenarnya memiliki masa depan cemerlang pun mati di sini. Menjadi manusia kenapa tidak bisa mengakui kemampuan sendiri, selalu melakukan hal di luar batas sendiri, kata Stephen Lee. Warrior yang berkata, "Apa yang dikatakan senior masuk akal, tapi aku mengira di dunia ini ada banyak hal yang kita mengetahui jika melakukannya akan mati. Tapi tetap saja kita lakukan, karena di dunia ini masih banyak hal yang bisa membuat kita menggunakan nyawa untuk melindungi, betulkah?" Stephen Lee melihat sekilas warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Masuk akal juga, di dunia ini masih banyak hal yang bisa kita menggunakan nyawa untuk melindungi." Berkata seperti ini, Stephen Lee melemparkan kartu nama pada warrior yang lalu berkata, "Ini adalah kartu identitas untuk kompetisi kedua, jangan sampai hilang." 3 hari kemudian, berharap saudara bisa mendapatkan urutan yang baik di peringkat King Yun. Menerima kartu besi, warrior yang memberi hormat pada Stephen Lee, lalu memutar badan pergi. Melihat warrior yang pergi, pria paruh baya berperisai emas muncul di samping Stephen Lee. "Bagaimana?" tanya pria paruh baya berperisai emas pada Stephen Lee. Stephen Lee menjawab, "Mental dan kemampuan yang lumayan, hanya saja demi dia menyinggung istana bunga, sedikit tidak layak. Meskipun kekaisaran Qin suatu saat akan menindaklanjuti para sekte dan keluarga, tapi sekarang masih belum saatnya, aku menyarankan untuk melupakan dia saja." Pria paruh baya berperisai emas menggeleng kepala dan berkata, "Kamu baik-baik berpikir terlebih dahulu." Stephen Lee pun merasa aneh, menoleh ke arah pria paruh baya dan berkata, "Kenapa?" Pria paruh baya berperisai emas terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku juga susah mengatakan kenapa, hanya saja ada perasaan aneh." Lalu, dari info yang dilaporkan mata-mata pegunungan King Yun, dia pernah bertarung Yosua, tidak kalah dan bisa berhasil kabur. Selain Yosua dia juga bertarung dengan Yonar Yuan, meskipun di bawah angin tapi tetap saja bisa melarikan diri. Ditambah dia bisa berhasil membebaskan diri dari kepungan monster hitam kekaisaran monster hitam. Kamu merasa apakah karena monster hitam misterius itu? Stephen Lee hening. Segala yang terjadi di pegunungan King Yun mereka tentu saja mengetahui. Setelah mendengar kejadian-kejadian warrior yang, mereka pun mulai menyelidiki status warrior yang. Penyelidikan kekaisaran Qin, status warrior yang, hingga dendam dia dengan istana bunga pun terselidiki semuanya. Dia juga cukup puas dengan warrior yang, di usia muda sudah mendalami jiwa pedang, kedepannya pasti ada masa depan yang cerah. Jika bisa bergabung dengan kekaisaran Qin,
maka di masa yang akan datang Kekaisaran Qin akan bertambah satu pendekar kuat. Hanya sayangnya musuh warrior yang adalah Istana Bunga, dengan kepribadian warrior yang menyuruh dia bergabung dengan Kekaisaran Qin, bekerja dengan tulus demi Kekaisaran Qin, hanya bisa membantu dia menyelamatkan ibunya. Hanya saja, bermusuhan dengan Istana Bunga, bagi Kekaisaran Qin tidak begitu menguntungkan. Intinya nilai guna warrior yang sekarang masih tidak terlalu tinggi, masih tidak pantas sampai Kekaisaran Qin demi dia menyinggung Istana Bunga. Stephen Lee tetap menggeleng kepala dan berkata, "Kamu seharusnya mengetahui hubungan Kekaisaran Qin dengan sekte. Jika Kekaisaran Qin tidak ada alasan yang masuk akal, mendadak menyerang salah satu dari 6 kekuatan besar, maka mereka pasti akan menyatu. Jika sampai 6 kekuatan besar bekerja sama, akan menjadi bahaya besar bagi Kekaisaran Qin." Pria paruh baya berperisai emas pun diam sejenak lalu berkata, "Dia masih memiliki satu monster hitam misterius. Monster hitam ini memiliki kewibawaan untuk menekan klan monster hitam yang ada di pegunungan puluhan ribu." Stephen Lee tersenyum dan berkata, "Kamu tahu kenapa setelah Taois pemabuk sekte pedang muncul tidak mencari dia meminta monster hitam misterius itu? Kenapa?" Stephen Lee tidak langsung menjawab, melainkan bertanya kembali, "Menurutmu, Kekaisaran Monster Hitam akan membiarkan dia menggunakan monster hitam misterius itu untuk mengancam Kekaisaran Monster Hitam?" Pria paruh baya berperisai emas menggeleng kepala. Jadi, monster hitam misterius itu hanyalah pembawa bencana. Pihak besar manapun yang mendapatkannya pasti akan menerima pembalasan besar-besaran dari Kekaisaran Monster Hitam. Ini adalah alasan utama Taois pemabuk sekte pedang tidak memikirkan monster hitam misterius itu," kata Stephen Lee. Stephen Lee lanjut berkata, "Terutama Kekaisaran Qin, jika mendapatkan monster hitam ini, aku berani menjamin, orang Kekaisaran Monster Hitam akan langsung membatalkan semua perjanjian dengan umat manusia, maka laksa monster akan keluar dari gunung." "Maksudmu, warrior yang sudah diawasi oleh orang pegunungan puluhan ribu itu?" kata pria paruh baya berperisai emas. Stephen Lee mengangguk kepala dan berkata, "Ini adalah alasan utama aku tidak menginginkannya. Dia adalah pendekar kuat yang berbakat, tapi itu adalah masalah yang akan datang. Perlu diketahui bahwa sekarang musuh dia tidak hanya Istana Bunga, juga ada Partai Yuan, sekte hantu dan monster hitam pegunungan puluhan ribu. Jika dia tidak ada keberuntungan yang besar, Perserikatan Master Rune juga tidak bisa menjaga keselamatan nyawa dia. Bagaimana jika dia menjuarai peringkat Qingyun?" tanya pria paruh baya berperisai emas secara spontan. "Maka Kekaisaran Qin akan menggunakan segala cara untuk menjalin hubungan baik dengannya." Stephen Lee pun kembali berkata, "Tapi ini hanya sebuah kemungkinan. Peringkat Qingyun kali ini sudah ditakdirkan menjadi panggung bagi murid Partai Yuan dan Kekaisaran Qin, serta Istana Bunga dan Akademi Kerajaan. Berharap seperti ini," kata pria paruh baya berperisai emas itu. Setelah meninggalkan Istana Kekaisaran Qin, warrior yang pergi ke Perserikatan Master Rune, baru tiba langsung ditarik oleh gurunya Sandy Lin ke sebuah aula. Di aula ini, sama seperti sebelumnya, banyak senior yang duduk di dalamnya. "Kamu ini, apakah mengetahui kali ini kamu sudah membuat masalah besar?" kata Sandy Lin dengan nada serius sambil memandang warrior yang masih tidak tahu apa-apa. "Masalah?" Warrior yang tercengang, lalu bertanya, "Guru, ada masalah apa? Apakah kamu memiliki seekor monster hitam misterius?" tanya Sandy Lin. Macan tutul ungu sudah ketahuan, warrior yang juga tidak berencana merahasiakan, langsung mengangguk kepala dan berkata, "Berhubungan dengan makhluk kecil ini."
Tentu saja ada hubungan. Sandy Lin pun lanjut berkata, kamu ini, jangan mengira bisa dengan selamat keluar dari pegunungan puluhan ribu, akan damai sejahtera. Kamu coba bayangkan, jika kamu adalah kaisar monster pegunungan puluhan ribu, apakah kamu mau seekor monster binatang yang bisa mengancam kekaisarannya jatuh ke tangan seorang manusia? Tidak, kata warrior yang dengan jujur. Jika kamu menjawab tidak, kenapa kamu membawa ia kembali? Kata Sandy Lin yang sedikit emosi. Apakah kamu mengetahui seberapa menakutkannya kaisar monster? Kekuatannya seimbang dengan Taois pemabuk sekte pedang. Ujar Sandy Lin. Guru, bukannya aku pulang dengan selamat? Warrior yang tersenyum dan lanjut berkata, lalu, kaisar monster yang hebat ini, seharusnya tidak akan menghadapi aku yang lemah ini. Sandy Lin pun berkata, kamu ini, apakah mengetahui saat mengetahui kamu memiliki monster hitam misterius ini, jantungku hampir lompat keluar. Di saat itu, aku sudah siap-siap pergi mengambil mayatmu di pegunungan Qingyun. Kaisar monster mungkin tidak akan menyerangmu, tapi dia tidak akan membiarkan monster hitam misterius ini jatuh ke tangan pihak manapun, karena monster hitam itu akan memberikan ancaman super besar bagi kekaisaran monster hitam. Kamu sekarang adalah anggota Perserikatan Master Rune, apakah kamu mengerti? Warrior yang mengerutkan kening berkata, senior Taois bukannya sudah membuat perjanjian dengan kekaisaran monster hitam, mereka tidak akan mencari aku. Apakah mereka menyesal? Menyesal atau tidak, aku tidak tahu. Sandy Lin lanjut berkata, yang aku tahu, jika kamu terus membiarkan makhluk kecil misterius ini terus mengikutimu, maka bahaya yang menunggumu akan semakin banyak. Baiklah, kamu coba tunjukkan makhluk kecil ini pada kami. Kami juga ingin melihat monster hitam apa yang bisa menekan klan monster hitam di pegunungan puluhan ribu. Bersambung.